arti dari tulisan itu apa adik-adik? Di dalam tulisan itu tertulis mene mene tekel ur pasin, yang artinya adalah kerajaan Tuanku sudah dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Nah, adik-adik, suatu hal ini yang menjadi kegelisahan raja. Daniel bisa menguraikannya. Sehingga Daniel menjadi orang ketiga di dalam kerajaan Babel. Dan malam itu juga Raja Belsasyar terbunuh oleh orang Kasdim. Orang Kasdim adalah Tuhan menyerahkan kerajaan Babel jatuh ke tangan Media Persia. Media Persia mengalahkan bangsa Babel dan Raja Media yaitu Darius di dalam Daniel pasal yang ke-6 mengambil alih pemerintahan Babel. Ya. Nah, di dalam kerajaan Darius ini, Daniel ini luar biasa adik-adik. Ketika dia dibuang ke Babel, usia muda, sampai dia matinya, dia di negara Babel, di bangsa asing. Daniel tidak kembali, karena dia sudah sampai tua ya di Babel itu. Menjadi Allah Tuhan di kota pembuangan, di negara pembuangan. Nah, sekarang berganti lagi adik-adik. Tadi Raja Nebukadnezar, kemudian kepada Raja Belsasyar, masih dalam kerajaan Babel, lalu Babel dikalahkan oleh raja-raja orang Media dan Persia, maka Daniel sekarang masuk di dalam pemerintahan Raja Darius. Nah, Raja Darius juga sama, mengangkat 120 wakil raja yang ditempatkan di kerajaan untuk membantu pekerjaan raja. Dan Daniel terpilih, ya, dia kepandaiannya itu melebihi pejabat lain dan wakil raja. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya di atas seluruh kerajaannya. Wah, luar biasa, adik-adik ya. Nah, lalu akan terjadi adik-adik. Di satu ketika, Daniel, orang-orang banyak aja yang sirik kepada Daniel. Daniel itu tiap pagi, petang, dia suka berdoa. Lalu orang-orang yang iri kepada Daniel, karena Daniel pintar, dapat kedudukan tinggi dari raja, mulai mencari-cari jalan bagaimana caranya untuk menyingkirkan Daniel. Lalu mereka melihat Daniel sembahyang, berdoa kepada Tuhan, menengadahkan kedua tangannya, lalu tiap saat, tiap pagi dan petang suka berdoa di teras tempat dia tinggal. Maka kelihatan ya. Nah, lalu wakil raja itu datang kepada raja dan meminta raja membuat peraturan. Raja, ya. Nah, mereka mempengaruhi raja, adik-adik ya, agar raja membuat suatu perintah, suatu peraturan sehingga nanti bisa menjebak Daniel untuk ditangkap dan akhirnya dijatuhkan kedudukannya. Wah, jahat sekali ya adik-adik ya. Nah, akhirnya raja mengeluarkan suatu perintah. Perintah apa, adik? Barang siapa dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali hanya kepada raja, maka akan dilemparkan ke dalam gua singa. Jadi di dalam 30 hari itu ada larangan. Tidak boleh berdoa kepada Allah siapapun, kecuali menyembah raja. Adik-adik, Daniel bisa taat nggak? No, Daniel tidak taat. Dia tidak taat untuk kebenaran, adik-adik. Dia tetap berdoa kepada Allah yang hidup. Tiap hari dia tetap berdoa. Dan akhirnya itu ditangkap kesalahan. Lalu dilaporkan kepada raja bahwa Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Maka mereka menghadap raja dan akhirnya dengan berat hati, walaupun raja tidak ingin, raja tahu bahwa ini menjebak Daniel, tapi peraturan sudah dicap dan dibuat oleh raja, maka harus dilaksanakan. Akhirnya terpaksalah Daniel dibawa dan untuk dibuang ke dalam gua singa, dilemparkan. Lalu berbicaralah kepada Daniel. Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, biarlah kiranya dia yang melepaskan engkau. Maka dibawa ke sebuah batu, ditutup adik-adik ke atas mulut gua itu. Dan raja mencap sehingga tidak boleh ada perubahan apa-apa. Nah, pagi-pagi sekali raja cek
Raja pengen tahu, Daniel selamat nggak ya? Raja sendiri mungkin susah hati malam-malam itu, dia nggak bisa tidur, ya. Dia berpuasa, adik-adik raja aja berpuasa, mendoakan agar Daniel ini nggak dimakan singa, selamat. Tapi pagi-pagi itu, raja buru-buru ke gua singa. Dan sampai di gua dekat gua singa itu, raja berseru, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu Daniel berkata kepada raja, kalau adik mau buka di Daniel 6 ayat 22. Ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengetuk singa-singa itu. Sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena aku tidak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Wah, raja bersuka cita adik-adik. Karena ternyata Allah Daniel melepaskannya. Allah Daniel menolongnya. Sehingga akhirnya orang-orang yang jahat tadi terbalik. Daniel diangkat dari gua singa. Orang-orang yang jahat yang melaporkan Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Belum sampai ke dalam gua singa, mereka sudah diterkam oleh singa dan mati dimakan singa. Tetapi kepada Daniel, maka raja mengetahui bahwa Allah Daniel Allah yang hidup. Maka raja membuat aturan. Dikeluarkannya sebuah dekret bahwa barang siapa yang tidak menyembah Allah Daniel Allah yang hidup atau berani menghina, ya, maka dia akan dihukum, ya. Tetapi barang siapa menyembah, ya. Jadi peraturan raja ini ada di dalam pasal 6 ayat 27. Kita baca ya, Dedek, ya. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Ya. Dan Daniel punya kedudukan yang tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan zaman pemerintahan Kores orang Persia. Nah, jadi ketika raja berganti raja, Daniel tetap mempunyai kedudukan yang tinggi. Karena Daniel dipimpin Tuhan. Daniel dijaga Tuhan. Karena Daniel pun bertindak, berdiri di pihak Allah. Dia tidak gentar, dia berani karena melakukan kebenaran. Adik-adik, Daniel dan 3 orang temannya ada di antara bangsa Israel yang hidup dalam pembuangan di Babel. Selama itu mereka tetap bersetia menyembah hanya kepada Allah yang hidup. Di dalam hal ini Allah mengajar, sebetulnya Allah sedang mengajar adik-adik. Allah sedang memberi pelajaran apa? Bahwa Allah memegang kendali raja-raja dan bangsa-bangsa. Allah sedang mengarahkan sejarah mengetahui melalui hidup orang-orang buangan. Dalam pembuangan pun Allah tetap bisa memakai orang, memakai anak-anaknya yang setia untuk stand for Jesus. Berdiri di pihak Allah, tidak goyang, menjadi teladan bagi bangsa Israel di tengah-tengah pembuangan. Allah memberi kekuatan kepada Daniel. Allah memberikan iman. Allah memampukan Daniel dan 3 temannya ini untuk tetap bersetia mengikut Tuhan, tidak ada kompromi. Adik-adik, apakah yang Daniel lakukan mendorong kalian percaya dan taat kepada Allah di dalam situasi yang sukar? Bagaimanakah sikap kita ketika kita diperhadapkan kepada godaan, tekanan? Apakah kita mau tetap kompromi? Apa yang Alkitab katakan tidak boleh? Ketika kita diperhadapkan dengan teman-teman
teman main kita, sahabat kita. Ketika kita berhadapkan untuk memilih yang salah. Ketika teman-teman mungkin mengambil jalan yang salah. Apakah kita mau ikut?